Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tips Channel. Di Tips Channel kali ini saya akan berbagi informasi tentang P3K. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan juga komen agar kalian tidak tertinggal info menarik yang lainnya. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik sukses P3K. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah akan membuka tes P3K dan akan mengangkat P3K dengan jumlah yang sangat besar. Di sini ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, untuk tes P3K tersendiri itu berpadokan pada Permenpan RB nomor 4 tahun 2019. Nah, untuk tips dan trik sukses P3K, di sini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah pahami jenis soal yang akan keluar, dan yang kedua, perhatikan passing grade agar tidak terlalu buang-buang waktu, dan yang ketiga, selalu update informasi, baik itu bertanya kepada yang sudah lulus, atau kalian bisa mengandalkan field report atau FR. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tentang memahami jenis soal yang akan keluar. Berdasarkan Permenpan nomor 4 tahun 2019, akan ada 4 jenis soal yang akan diujikan. Yang pertama adalah soal manajerial, jumlahnya ada 40. Yang kedua, soal sosial kultural, jumlahnya ada 10 soal. Yang ketiga adalah soal teknis atau pedagogik, jumlahnya ada 40 soal. Dan yang terakhir adalah soal wawancara, dikemas dalam bentuk soal integritas, jumlahnya ada 10 soal. Semuanya dilaksanakan berbasis komputer. Jadi kalian nanti akan mengerjakan 100 soal yang terbagi menjadi 4 jenis soal tersebut. Ini adalah peta konsep agar kita tidak belajar terlalu melebar. Ada manajerial, sosial kultural, pedagogik, dan juga wawancara. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing jenis soal tersebut dan juga contoh dari masing-masing jenis soal tersebut. Nah, yang kedua adalah kita harus memahami nilai dan juga passing grade. Tujuannya apa? Agar kita tidak terlalu lama berkutat pada soal yang sebenarnya memiliki bobot nilainya tidak terlalu tinggi. Oke, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah soal jenis manajerial. Ini ada 40 soal. Soal benar ini dikalikan 1. Artinya ketika benar semua akan ada 40 poin yang kita dapatkan. Yang kedua adalah soal sosial kultural. Ada 10 soal. Namun, soal benar dikalikan 2. Jadi ketika benar semua, kita akan mendapat 20 poin. Nah, yang ketiga adalah soal teknis atau pedagogik bagi yang guru. Ada 40 soal, maaf. Nah, untuk benarnya ternyata dikalikan 3. Jadi ketika benar semua 40 kali 3, maka kita akan dapat poin 120. Yang terakhir adalah soal wawancara atau integritas, ada 10 soal. Nah, di sini bukan benar salah, tetapi ada tingkatan benarnya, yaitu benar dan juga yang paling benar. Yang paling benar ini akan mendapatkan 3 poin, dan ketika salah atau tidak menjawab, di sini akan mendapatkan poin 0 tentunya. Jika 10 soal ini kita dapat poin 3, maka dikalikan 3 kali 10 akan mendapat total 30 poin. Nah, ketika 100 soal kita kerjakan dengan benar semua, kita akan mendapatkan total 210 poin. Nah, lalu bagaimana aturan nilainya? Oke, di sini aturan nilainya. Yang pertama yang perlu kita catat, nilai manajerial ditambah nilai sosial kultural ditambah dengan nilai teknis itu harus minimal 65. Jadi ini soal manajerial, sosial kultural, dan juga teknis, kita harus minimal 65. Namun dengan catatan yang kedua adalah nilai minimal teknis adalah 42. Ini khusus yang teknis ini harus 42. Artinya dari 65 poin dari 3 jenis soal ini,
42 poinnya harus dari pedagogik. Yang terakhir adalah nilai minimal wawancara adalah 15. Kita harus benar setengahnya, setengah poinnya. Nah, di sini saya akan memberikan catatan agar memudahkan kita mengerjakan. Oke, yang pertama adalah kita harus bisa mengerjakan soal teknis atau pedagogis minimal benar 14 soal. Jadi 40 soal teknis ini kita harus minimal benar 14 soal. Kenapa? Karena 14 dikalikan 3 nanti akan ketemu minimal 42. Jadi kalau misalnya 3 jumlah soal ini kita dapat nilai 100 pun, tapi pedagogisnya ternyata kita cuma benar 10 dikali 3 itu baru 30. Itu tidak memenuhi passing grade. Jadi soal teknis atau pedagogik ini kita harus minimal benar 14 soal. Nah, catatan yang kedua adalah soal manajerial dan sosial kultural itu minimal dapat poin 23. Jadi ini, manajerial ada 40 soal, sosial kultural ada 10 soal. Nah, ketika benar semua ini 60. Nah, kita cukup benar 23. Kenapa 23? Karena tadi 42-nya sudah ada di pedagogik atau teknis. Untuk mendapat nilai 65, kita cukup 23. Itu minimalnya ya, maksimalnya ya kita harus benar semua. Jadi gitu di sini. Nah, catatan yang terakhir adalah nilai wawancara itu minimal kita dapat soal benar 5 dengan skor 3. Nah, di sini kan skornya ada yang 1, ada yang 2 dan 3 jawabannya. Nah, dari 10 soal ini kita minimal setengahnya benar. Jadi misalnya kita benar 5 dengan nilai 3, 5 kali 3 15, sudah nilai minimal 15. Nah, 5 soal lainnya syukur-syukur benar semua. Jadi kita bisa maksimal dengan 30 poin. Nah, ini adalah catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 4 tahun 2019. Karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan lainnya yang menggantikan Permenpan tersebut. Jadi saya masih berpatokan pada Permenpan nomor 4 tahun 2019. Yang ketiga mengenai update info dan juga sering latihan. Gini, saya memberikan tips bahwa yang pertama kita harus rajin update info melalui grup baik WhatsApp maupun grup Telegram khusus P3K tentunya. Yang kedua adalah buat peta materi. Ya, di awal tadi saya sudah memberikan peta konsepnya. Nanti saya akan bahas mengenai jenis-jenis soalnya mulai dari manajerial sampai dengan soal wawancara. Dan yang ketiga, kalian bisa update info melalui YouTube, baik di channel ini maupun di channel-channel yang lainnya, yang tentunya bisa membantu kalian untuk mempermudah belajar. Nah, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.